Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah pembentukan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua adalah pembentukan Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908. Tanggal 30 April 1926 diadakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPU PKI dan pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyardi Ardiansah dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 14 tahun 2022. Sekarang saya akan membahas tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu, yaitu satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi: pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan semua itu dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Dapat kita wujudkan dengan cara kita mencegah perkelahian antar kelompok maupun antar masyarakat dan menjadikan bangsa yang berprestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus meyakini dan percaya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Kita harus memahami nilai-nilainya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sambil terus mengembangkan nilai Pancasila sesuai dengan zamannya. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila adalah nilai ketuhanan. Indonesia adalah negara yang mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti perintah serta menjauhi larangannya. Maka kita harus menghormati dan menghargai antar umat beragama. Nilai kemanusiaan. Kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang. Nilai persatuan. Kita harus bersatu dan tidak boleh sampai tercerai belai karena perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu jua. Nilai kerakyatan. Kita harus bijaksana dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Nilai keadilan.
Kita harus bersikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jangan tanya apa yang kita dapat dari negara, tetapi tanyakanlah seberapa banyak yang bisa kita berikan kepada negara. Kita harus siap membela bangsa dan negara dari segala ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masyarakat, membantu sesama yang mengalami kesulitan, dan yakinlah pengorbanan kita untuk bangsa dan negara tidak pernah sia-sia. Halo rekan-rekan ASN, yang terakhir izinkan saya menerangkan aspek yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara bagi ASN. Diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, antara lain, yang pertama, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ketiga, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang keempat, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, senantiasa bersyukur dan berdoa. Yang ketujuh, selalu menjaga kebugaran dan menjadikan kegemaran berolahraga sebagai gaya hidup. Yang kedelapan, senantiasa menjaga kesehatannya dan menghindarkan diri dari kebiasaan yang mengganggu kesehatan. Diharapkan seorang ASN dapat mempersiapkan kemampuan awal bela negara. Sekian, terima kasih.